Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, ya Tuhan. Pikiran Bu. Oke, kalian masih semangat toh? Semangat. Jadi sekarang kita lanjut dengan materi ya. Ini hari kita belajar mata pelajaran PKN. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan Doa. Saya guru dia. Oke, jadi silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi langsung saja sebelum memulai Ibu minta kamu untuk siapkan peralatan tulis, kasih keluar dari tas, taruh semua di atas meja. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, selanjutnya Ibu cek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hai semua. Benar hadir semua? Tidak, hadir. Siapa yang tidak? Charlie tidak hadir alasan apa? Sakit. Sakit? Ya. Benar dia sakit? Benar. Dengan Alfi. Alfi Alasan apa? apa? Anda lihat di rumah? Ya, ada main. Ya, ayam. Ya, dia sudah. Ibu minta kamu yang ada ini hari tetap tingkatkan kehadiran ya, supaya tidak Ketinggalan pelajaran. Oh, ya. Oke, langsung saja. Oke, sebelum memulai Ibu di sini mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu tokoh yang merumuskan Pancasila itu siapa? Tokoh yang merumuskan Pancasila itu siapa? Angkat tangan, ke? Pak Karno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Dengan Komo. Oke, jadi itu yang Ken sebut tadi itu tuh nama-nama yang merumuskan apa? Pancasila. Oke, ada siapa-siapa jangan sama-sama ada? Muhammad Hatta, Soekarno, Soekarno, Oke, siapa-siapa tadi tokoh-tokoh perumusan Pancasila? Yang pertama? Oke, jadi mereka-mereka itu yang merumuskan Pancasila. Oke. Dari tokoh-tokoh yang sudah kalian sebutkan tadi, yang kalian ketahui, ini hari kita akan belajar tentang apa? PTN dan masih apa? Oke, jadi ini hari kita akan belajar tentang nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila ya. Oke, dengan tujuan pembelajaran itu yang pertama menjelaskan nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila, terus menyebutkan tokoh-tokoh perumusan Pancasila, menjelaskan makna sila Pancasila dan menunjukkan sikap kerjasama, persatuan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dari materi kita hari ini, di sini Ibu ada foto. Oke, Ibu harus tunjuk dulu foto ya. Kamu
Kamu lihat ini. Ramos, bisa lihat dulu. Sudah. Sudah lihat? Tuh. Sudah toh? Ya. Oke, di sini apa yang kamu lihat? Terus ini mereka sedang apa? Coba jadi ini. Sementara apa? Diskusi. Oke, benar sekali. Jadi di sini ada foto orang yang lagi berdiskusi dan juga foto dari tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Oke. Dari foto yang Ibu tunjukkan tadi, ada pertanyaan yang Ibu mau tanya ke kamu Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana para tokoh bangsa merumuskan Pancasila? Coba. Perumusan Pancasila itu dilakukan melalui apa? Pancasila. Masih ada? Oke, Excel apa? Oke, jadi di sini bagaimana para tokoh bangsa merumuskan Pancasila itu? Perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang-sidang yang diselenggarakan oleh BPU PKI pada tahun berapa? 1992. Tahun berapa? 1992. Yang benar itu sidang yang diselenggarakan oleh BPU PKI pada tahun 1945. Iya, pada tahun 1945. Oke. Terus dengar dulu. Terus yang kedua, mengapa mereka perlu berdiskusi dan bermusyawarah? Supaya apa? Maksud tujuan dari mereka berdiskusi itu tuh kira-kira untuk apa? Yang kamu tahu itu kira-kira mereka untuk apa? Dan bisa mengumumkan Pancasila. Ya, terus masih ada? Oke, jadi coba nanti jawab. Biar masyarakat bisa mengenali Pancasila. Oke, mungkin masih ada? Masih ada? Masih ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak, di sini mengapa mereka perlu berdiskusi dan bermusyawarah? Karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik suku, maupun apalagi agama, apalagi daerah, iya, apalagi dan juga bahasa, budaya dan pendapat. Dengan bermusyawarah, para tokoh dapat mencari keputusan terbaik yang diterima semua pihak. Oke. Jadi itu perlunya berdiskusi itu agar keputusan mereka tuh bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Di sini Ibu mau tanya, nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila itu seperti apa ya? Seperti apa nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila itu? Tidak tahu? Ya, Jadi, tokoh-tokoh perumusan Pancasila memiliki
semangat perjuangan yang besar dalam mempersiapkan dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting antara lain itu siapa-siapa tadi? Ada siapa-siapa tadi? Soekarno, yang kamu sebut ini tadi ibu dengar tuh hanya Ken saja. Yang lain itu kira-kira tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Coba ulang. Anjani yang pertama siapa? Muhammad siapa? Satu orang ya. Ibu minta Anjani dulu. Yang cukup satu orang siapa? Nah, terus Tito? Terus Nona yang di belakang? Ya, siapa? Itu ada Soekarno, habis itu Muhammad Yani, Muhammad siapa lagi? Hatta dan Oke. Ada juga nilai-nilai juang dari Pancasila. Kira-kira nilai-nilai juang yang dapat diteladani itu tuh kira-kira seperti apa ya? Yang dapat kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, di sini ada contoh semangat persatuan. Contoh dari semangat persatuan itu tuh seperti apa? Yang kamu ketahui maksud contoh dari semangat persatuan itu tuh seperti apa? Coba, Vivian apa? Tidak tahu. Contoh dari semangat persatuan itu tuh mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Oke. Yang kedua, cinta tanah air. Contoh yang kamu terapkan dari kata cinta tanah air itu sebenarnya itu seperti apa? Cinta tanah air itu yang bagaimana? Bagaimana coba? Jawab saja, jawab. Ada yang tahu? Oke, contoh itu seperti rela berkorban. Iya, benar sekali. Rela berkorban demi negara. Yang ketiga ada musyawarah dan menghargai pendapat. Contoh dari menghargai pendapat itu seperti apa ya? Bisa kasih contoh ke ibu? Satu saja. Menghargai pendapat. Itu yang bagaimana? Contohnya macam kamu ada diskusi gitu, kamu ada diskusi kelompok. Habis itu kamu punya teman, contohnya macam Ken kasih pendapat ke kamu belum teman-teman yang lain. Kira-kira macam pendapat dari Ken ini tidak sesuai dan tidak sesuai. Kira-kira kamu menerimanya atau kamu langsung tidak pakai dia punya pendapat itu? Iya. Salah satunya tidak harus menghargai pendapat orang lain. Walaupun itu benar atau tidaknya, kita harus tetap terima. Oke. Yang keempat itu ada tanggung jawab. Excel. Bisa duduk. Tanggung jawab itu contohnya seperti apa ya? Seperti melaksanakan tugas dengan tepat. Iya. Masih ada? Contohnya ibu suruh kita sapu gelas, Iya. kita sapu. Atau kayak suruh siram bunga, siram. Benar sekali. Contoh dari tanggung jawab itu macam kamu di kelas ini kan sudah bagi anggota kelompok untuk piket kelas itu sudah ada toh. Jadi yang bagian tugas piket kelas itu harus tanggung jawab dengan kebersihan kelas. Itu adalah nilai-nilai yang dapat diteladani. Terus dari kata Pancasila, kira-kira kamu tahu tidak pengertian dari Pancasila itu apa? Pancasila itu apa? Ada yang bisa jawab?
Pancasila itu apa? Burung Garuda. Lambang Pancasila, arti dari Pancasila itu apa? binatang Atau terbaik. pengertian dari Pancasila itu sendiri itu apa? Ada yang tahu? Itu nilai-nilai atau apa saja yang disyaratkan di Pancasila. Kalau Pancasila itu tuh contohnya, bukan contoh ya, pengertian dari Pancasila itu tuh pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Oke. Terus makna Pancasila itu apa ya? Makna dari Pancasila itu apa? Saya bisa duduk. Makna dari Pancasila itu seperti apa? Kita bisa mengenali pelajaran. Mengenali pelajaran. Oke, jadi mendengar ibu Ya, Bu. makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu ada pedoman bersikap dan bertindak. Yang kedua, pemersatu bangsa. Yang ketiga, sumber nilai dan moral. Dan yang keempat, cita-cita dan tujuan bangsa. Dan yang kelima, dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Oke. Jadi itu adalah makna dari Pancasila. Jadi sudah ada pengertian dan juga nilai-nilai dan makna. Sekarang ibu mau kamu sebut dulu teks Pancasila itu sama-sama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang berdiri berdiri bersama dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kalian semua tahu tuh teks Pancasila tuh? Oke, jadi tadi kan sudah sama-sama. Sekarang ibu mau tanya lagi contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh penerapan Pancasila itu Pancasila. Salah, Pancasila kan ada 5. Terus contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kamu itu kira-kira contohnya seperti apa? Yang pertama kan ketuhanan yang maha esa toh. Itu tuh contoh yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa? Itu bagaimana? Iya, terus? Berbuat baik. Iya. Terus ada lagi? Saling menolong saling sama teman. Harus pakai agama teman. Oh iya benar sekali. Apa lagi dia? Jangan mengejek agama teman. Ya, coba Lexa. Menghormati agama teman. Ya. Nah, Oke, jadi tepuk tangan kalian semua. Jadi itu adalah contoh-contoh yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini ada menghormati teman yang beda agama. Itu tuh macam kamu di sini toh. Di sini kan kebanyakan orang agama. Contoh seandainya ada kamu punya teman yang agama lain, contohnya seperti agama Islam, datang ke sini toh. Itu kira-kira kamu tidak mau teman dengan dia atau kamu tetap mau teman dengan dia? teman dan dia. Terus ketika dia berdoa, macam berdoa sesuai dia punya agama, kira-kira kamu mengejeknya atau kamu menertawakan ketika dia lagi berdoa atau bagaimana? Tidak toh, tetap menghormati Orang lain. tetap menghormati dia yang beda Agama. Terus ada membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Dengar ibu, membantu sesama tanpa membeda-bedakan itu contohnya seperti apa? Coba. Membantu sesama tanpa membeda-bedakan itu yang seperti apa? Kita membeda-beda. Oke, jadi di sini contohnya seperti ini. Macam
Anjani mau bantu Alia yang lagi kesusahan. Di situ Anjani itu jangan membeda. Contohnya Alia ini nih dari daerah lain atau dari agama lain. Anjani yang agama Katolik, Alia yang agama Islam. Ketika Alia ada kesusahan, Anjani ini tetap bantu. Tidak boleh bilang karena Alia ini agama Islam, jadi saya agama Katolik, saya tidak mau bantu dia. Saya tidak mau bantu dia karena dia agama lain beda dari saya. Saya harus bantu, saya punya teman yang satu agama dari saya. Itu perilaku yang tidak baik. Jadi dengan siapapun dia atau ke agama apa dia, kalau kamu ketemu di jalan, dia lagi kesusahan, kamu tetap membantu sebisanya kamu. Terus yang berikutnya, sikap jujur dan adil kepada orang lain itu yang seperti apa? Saya harus jujur dan Devi. Iya, ada coba satu orang apa? Saya harus jujur. Iya, terus Alia. Oke, ada lagi? Saya harus berbuat adil. Saya harus berbuat baik kepada kamus. Oke, benar. Saya Jadi harus berbuat baik. oke. Sudah. Ya, di sini Ibu mau dengar. Di sini Ibu mau beri contoh macam sikap jujur dan adil kepada orang lain itu seperti macam kalau kamu sudah melakukan kesalahan dengan orang lain, Tito, Ramos, bisa dengar Ibu. Bersikap jujur dan adil kepada orang lain itu contoh ketika kamu ada buat salah dengan orang. Ketika orang tanya kamu jangan bilang ini bukan saya, sedangkan kamu yang melakukannya. Kamu harus jujur, iya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan dengan orang lain. Macamnya Delti pukul Excel. Ketika Excel tanya, macam di kerumunan orang tuh, Delti ini datang langsung pukul. Selama dia bilang bukan saya, teman yang di belakang yang pukul, itu tidak baik. Tetap harus jujur, datang ke Excel minta maaf di Excel. Oke. Terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu yang seperti apa? Contoh dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan itu contohnya kita harus tetap jaga, maksudnya persatuan dan kesatuan sesama kita di sekitar kita ini tidak boleh macam bilang, ih saya tidak mau teman dengan kau, ih sama orangnya teman dengan dia ini yang begini, dia ini yang begitu. Itu tidak boleh, itu sama saja kamu memecahkan atau kamu menimbulkan masalah dalam kehidupan kamu. Itu otomatis hidup itu tidak bersatu. Otomatis adanya permusuhan di dalam kehidupan masyarakat. Oke. Kalian sudah mengerti? Ya. Kalian sudah mengerti? Oke, di sini bisa sabar dulu. Sedikit lagi. Di sini Ibu bagi kamu dalam kelompok, kamu kerja kelompok, Di sini ada duduk sudah. Ibu bagi kelompok, nanti kamu presentasi Di sini Ibu langsung saja kasih ini ke kamu Silakan kerja soal yang Ibu sudah berikan ke kamu. Oke, bisa duduk. Sudah?
Oke, yang pertama Ibu minta Ramos maju sudah. Dengan tokoh perumusan Pancasila, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Oke, jadi itu adalah dari kelompoknya Ramos. Kan Ibu minta tadi tulislah dua tokoh perumusan Pancasila. Mereka sebut Muhammad Hatta dengan Muhammad Yamin. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya Rifan bisa maju. Alia bisa maju. Baca itu. Selanjutnya Alia. Sudah Alia. Yang lain silakan duduk. Sudah. Kamu ini dengar. Suara besar. Apa nilai juang tokoh penerus Pancasila? Ya, 1. Bola. Boleh. 2. Excel, kamu kemana? Mau keluar? Apa nilai juang tokoh penerus Pancasila? 1. Semangat persatuan. 2. Cinta tanah air. 3. Musyawarah dan menghargai pendapat. 4. Tanggung jawab. Sudah lihat? Oke, jadi yang Alia jawab tadi itu tuh nilai juang tokoh perumusan Pancasila ya. Silakan dulu Alia. Oke, jadi kamu sudah presentasi hasil kerja diskusi kelompok kamu. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Mana ada tokoh? Ada 4 tokoh perumusan Pancasila toh. Yang pertama itu siapa tadi? Oke, jadi itu adalah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Terus nilai-nilai tokoh perumusan Pancasila itu ada apa? Ada 4 tadi yang dijelaskan, sebutkan. 1 apa? 1 apa? Semangat persatuan. Yang kedua, Cinta tanah air. yang ketiga, Bermusyawarah. dan menghargai apa? Orang lain. Menghargai agama. Contoh itu macam menghargai pendapat. Dan yang keempat apa? Bertanggung jawab. Oke, jadi itu nilai jual dari Oke, jadi Excel. Kita bisa mulai lagi. Jadi materi kita, Mario bisa duduk menghadap ke depan. Itu ada di depan Mario. Kita duduk dengan Mario. Kau duduk sebelah sini. Kita duduk di sini. Oke. Jadi itu saja materi kita hari ini. Ya, Excel duduk di tempat masing-masing biar ada tenang itu. Duduk. Sedikit lagi sudah.
sudah apa makna sila ketiga Pancasila? Sudah. Yang terakhir, mengapa kita harus menjaga persatuan? Oke, sudah? Kalau sudah, Ibu minta sampai di rumah jangan dulu main. Kerja dulu tugas, ingat dengan tugas yang sudah Ibu berikan ke kamu karena minggu depan sebelum kita memulai pembelajaran bagaimana? Oke, jadi lanjut ya. Minggu depan sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita yang untuk minggu depan, materi minggu depan, Ibu minta semua tugas-tugas yang Ibu berikan itu sudah kumpul di meja. Daftar itu langsung kumpul di meja sebelum Ibu masuk, tugas sudah ada di atas meja. Kalau berani tidak ada yang tidak kerja itu kamu lihat kenapa? 1 minggu Ibu kasih kamu waktu untuk mengerjakan soal itu. Terus sampai ke rumah belajar lagi, jangan ingat main. Sore-sore kamu dengan perempuan laki-laki dengan ban kiri kanan kamu tabrak kamu gimana? Terus mau pulang tuh kalau mau nyebrang lihat kiri kanan yang asli nyebrang dengan auto yang lari dari sana memang asli kamu. Murray itu tuh yang Murray. Nanti kita tuliskan saja tentang pokoknya ibu mau kamu jalan harus hati-hati sampai di rumah jangan lupa belajar. Bantu orang tua yang perempuan tolong masak gantung dulu pakaian jangan jalan sendiri. Oke belum duduk ibu belum. Oke, jadi sebelum pulang Ibu minta Ibu belum ngomong. Ibu saya. Iya, pakai nyanyi. Oh, biar sudah. Doa, biar. Doa sudah. Semua berdiri. Berdoa sudah. 1 jari kananku, 1, 2, 3. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan lewat 5 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cicik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih telah Kau menemani kami dalam perjalanan hari ini. Sekarang kami mau istirahat, bekerjakan dalam istirahatnya. Lepas istirahat yang baik. Memang kita puji sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sabar. Terima kasih. Kamu silakan duduk ke tempat. Selanjutnya silakan istirahat. Ingat main hati ya. Ya,